Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek kelas yang berjudul Analisis Strategi Perusahaan Konstruksi BUMN untuk meningkatkan daya saing perusahaan dengan menggunakan QSPM. Dengan Budikis yaitu adalah PT Kontraktor ABC, dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Insinyur Tata Ahmad Taufik, MSc IPU, dengan kami adalah Niki Wahyu Kurniawan dan Muhammad Ferry Aminul Bakri. Outline pada pembahasan presentasi ini yaitu adalah yang pertama company profile, yang kedua business model canvas, yang ketiga SWOT, EV, EV, dan CPM, yang keempat SWOT metric, space metric, dan BCG, dan yang terakhir adalah USPM. Yang pertama adalah company profile. PT ABC merupakan badan usaha milik negara yang 100% kepemilikannya adalah milik pemerintah dengan lini bisnis yaitu adalah jasa konstruksi, pengembangan, dan penyedia jasa jalan tol. Lanjut saja. Selanjutnya yaitu adalah memasuki PMC yaitu uh, Business Model Canvas. Business Model Canvas ini memiliki berbagai fungsi. Yang pertama adalah terjemahan konsep ide gagasan suatu bisnis dalam elemen-elemen visual. Yang kedua adalah rencana bisnis fokus pada detail setiap elemen BIC memudahkan wirausaha untuk memahami tujuan bisnis. Yang ketiga adalah alat diskusi yang simpel dengan mitra bisnis lainnya. Dan keempat adalah panduan untuk mengeksekusi bisnis. Yang pertama yaitu adalah customer segment. Target market pada PT ABC ini adalah tiga, yaitu adalah badan atau lembaga pemerintahan, BUMN atau BUMD, dan yang ketiga adalah investor swasta. Selanjutnya yaitu value proposition atau nilai yang ditawarkan, yaitu ada tujuh, yaitu adalah layanan jasa konstruksi yang berkualitas, largest company, waktu penyelesaian pekerjaan yang tepat atau tepat waktu, harga yang lebih kompetitif, garansi pembiayaan 3 tahun sejak WHO, jangkauan wilayah operasi yang luas, dan mempunyai model yang kuat. Dan selanjutnya itu adalah channel, yaitu adalah website perusahaan, sosial media perusahaan, dan penyertaan identitas visual di proyek maupun di bangunan ikonik. Yang keempat yaitu adalah customer relationship, yang bagaimana cara untuk membangun hubungan dengan customer, yaitu ada 5, kick-off meeting, construction meeting, rapat koordinasi mingguan, dan inspection, dan kunjungan dan tinjauan lapangan di site atau visit. Dari mana sumber pemasukan PT ABC yaitu ada tiga, yaitu adalah yang pertama fee jasa upah kontraktor tentu saja, yang kedua adalah diskon harga pembelian barang dari mitra subkontraktor maupun dari supplier, dan yang ketiga adalah fee jasa desain yaitu dengan kontrak desain and build. Selanjutnya yaitu adalah key resources, sumber daya yang apa saja yang dibutuhkan dalam aktivitas bisnis yaitu adalah tenaga ahli, subkon, alat berat, laboratorium, material, dan tenaga kerja. Untuk aktivitasnya yaitu ada tentu saja jasa konstruksi, pekerjaan shop drawing atau gambar, persetujuan material, persetujuan metode pelaksanaan, monitoring progres konstruksi, pengadaan mitra kerja, dan evaluasi kinerja rekanan. Untuk di partner sendiri, yaitu ada rekanan kontraktor, vendor material, konsultan pengawasan teknik, konsultan rencana, owner badan usaha jalan tol, BPJT, dan PPK pengadaan lahan. Dan yang terakhir yaitu adalah biaya apa saja yang harus dikeluarkan di cost structure ini ada 5, gaji tetap bulan karyawan, biaya akomodasi rutin, biaya operasional tetap kantor, pengadaan operasional kantor, dan sewa kendaraan operasional. Selanjutnya dari penjelasan tersebut kita rangkum di dalam bisnis model canvas di uh, slide berikut. Selanjutnya menginjak ke uh, materi kedua, outline kedua yaitu adalah uh, input the stage yang akan disampaikan oleh Mas Ferry. Dipersilahkan Mas Ferry. Linguistik ada 3 bagian yaitu IVE, Internal Factor Evaluation, EVE, External Factor Evaluation, CPM, dan Competitive Profile Metric. Next. EVE di sini ada terdapat 2 strength dan weakness. Yang pertama ada strength, kemampuan marketing, target penjualan, customer ikan, penjualan produk, hubungan timbal balik dengan customer, garansi, resource, unit bisnis, dan cost produk atau layanan. Yang weakness adalah perbandingan harga, kenaikan bahan baku, rekrutmen vendor baru, database vendor, kompetitif harga, maintenance, kemampuan digital marketing, kemampuan pekerja untuk disupport optimasi biaya. Dari dua ini langsung di total dan di rating mendapatkan jumlah 2,75, artinya perusahaan tersebut memiliki posisi internal yang cukup kuat. Next. Itu adalah FVE. FVE itu terdapat 2 juga, opportunity dan trade. Yang opportunity mencari pelanggan baru
konsultasi meningkatkan kemampuan pegawai, menerapkan web online, inovasi layanan produk, meningkatkan utilitas, meningkatkan sistem kemampuan, kolaborasi dengan vendor, meningkatkan kemampuan menutup pekerjaan. Yang trik yaitu ada 9, persaingan kompetitif, persaingan yang handal, layanan pesaing yang lebih bagus, kemampuan digitalisasi, pesaing meningkatkan layanan produk, tidak efektif dalam bekerja, kemampuan pesaing lebih cepat dan tepat, harga diskon pesaing lebih tinggi, metode pesaing lebih baik dan dapat dikerjakan dengan mudah. Dari skor tersebut yang di-ranking dan dibobotkan, perusahaan ini memiliki nilai 2,84 yang artinya perusahaan merespon dengan cepat atas peluang dan ancaman tersebut. Next. DPM yaitu identifikasi kompetitifnya, yang dimana ada 8 sukses faktor: advertising, product quality, price competitive, management, financial position, customer loyalty, global expansion, dan market share. Sini WTFBC adalah kompani satu, yang 2 dan 3 adalah rekanannya atau pesaingnya. Di sini yang kompani satu mendapatkan bobot 3,39, pesaing lainnya Diamond dan 3,22. Di sini terdapat 8 kriteria. Kompani nomor 2 menjadi kompetitor yang terkuat dan kompani 3 adalah kompetitor yang terlemah. Next. Casing masjid dibagi menjadi 4: SWOT metric, space metric, EE metric, dan PCG metric. Next. SWOT metric ada 4 bagian, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang strength memiliki profesional, pengalaman, reputasi baik, inovasi, kinerja keuangan yang baik, profitable, jaringan domestik internasional, power plan, memiliki sistem manajemen, terdapat dalam BIM, building informasi modern, dan memiliki peralatan yang spesifik. Weakness yaitu kemampuan pengendalian proyek belum rata, kemampuan kontraktual yang belum rata, repair maintenance, overhaul optimal alat, pengelolaan partner dan subkon, mitra optimal belum optimal, kompetisi SDM belum rata, yang opportunis kepercayaan yang tinggi dari investor, sinergi BUMN dan internasional, varian order, partnership lokal, proyek PSN, pemerintah, investor swasta, dan internasional. Itu dapat ancaman juga, yaitu pesaing kompetitif sangat kompetitif, counter denda, kenaikan harga bahan baku, isu politik, inflasi, dan harga penawaran pesaing. Next. Nah, dari SWOT SEWT tadi dimatrikan, yaitu strength sama opportunity. Vendor memiliki utama diikat kontrak payung aktif dalam pemilihan vendor, subkon, dan partner, mendapatkan klaim, terus partnership dengan asing dan sinergi BUMN, mengambil proyek turnkey yang menjanjikan. Terus weakness dan opportunity ya bekerjasama dengan konsultan, melakukan sertifikasi SDM, memperkuat kompetensi proyek dan desain dan build, melakukan partnership asing untuk meningkatkan SMW dan SDM sinergi BUMN untuk proyek desain build and turnkey. Stand dan trade adalah kontrak payung untuk material utama. Yang kedua adalah pengalaman SDM dan sinergi. Yang ketiga adalah penguatan di bidang legal, admin, dan logistik. Ya, yang terakhir adalah sinergi BUMN. Kalau stand trade adalah menghindari proyek desain yang fix, yang tidak secara kontraktual. Yang kedua adalah aspek askon dan legal. Yang ketiga optimalisasi SDM. Next. Yang selanjutnya adalah space mastery, akan dijelaskan oleh Mas Rizky. Selanjutnya ada space metric. Pada space metric ini dibagi menjadi 2 sumbu, yaitu axis X dan axis Y. Untuk internal strategy position dibagi menjadi 2, yaitu kompetitif dan finansial. Untuk yang kompetitif ada 4, yaitu adalah pangsa pasar, jasa konstruksi, kualitas jasa konstruksi, pelayanan pelanggan, dan inovasi konstruksi, yang mana ratingnya -6 adalah yang paling buruk dan -1 yang paling bagus. Dapat dilihat bahwa di sini untuk -1 inovasi konstruksi dan kualitas jasa konstruksi ini adalah yang paling bagus. Hanya untuk industri yaitu ada 4, dengan yang paling bagus adalah potensi pertumbuhan infrastruktur. Sedangkan untuk finansial yang paling bagus yaitu adalah profitabilitas dan cash flow. Sedangkan untuk environment sendiri yaitu yang paling bagus adalah kebijakan politik. Karena proyek ini yaitu kebijakan politik PSN.
proyek strategis nasional. Selanjutnya, base metric dari nilai XSX dan XSY tersebut dibagi menjadi ketemu di kuadran agresif, yang mana strateginya perusahaan adalah integrasi ke belakang, ke depan, dan horizontal, penetrasi pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi terkait atau tak terkait. Misalnya IE metric. IE metric ini yaitu titik temu antara IFAS, Internal Strategic Factor Analysis, dan EFAS, External Strategic Factor Analysis Summary, yang akan menentukan strategi yang harus dipilih perusahaan sebagai berikut. Nah, tadi sudah disampaikan IV dan EV. Selanjutnya, dari IV yaitu 2,735, sedangkan FE yaitu 2,84. Selanjutnya bertemu di kuadran 5. Di kuadran 5 ini tumbuh dan berkembang, maka strategi yang dipilih adalah penetrasi pasar dan pengembangan produk. Selanjutnya basic metric akan disampaikan oleh Mas Ferry. Basic metric yaitu dibagi 4. Yang pertama adalah question mark, perbaru, terus sedang kejar pasar, pasar belum cukup, tapi rata-rata perkembangan tinggi. Di sini kita menjurus ke nomor 2, itu merupakan jasa kondisi unggulan PTBC, pasar cukup tinggi, rata-rata pertumbuhan penjualan menengah ke atas. Yang kedua yaitu masuk kategori STAR, backward, horizontal and integrasi, market penetrasi, uh, market development, dan product development. Next. Yang terakhir adalah stake 3, yaitu decision stake, M planning metric. Next. Di sini dibagi menjadi kategori strategi genetik dan strategi utama. Strategi genetik ada 4, yaitu strategi vertikal, strategi intensif, strategi diversifikasi, dan strategi bertahan. Yang di sebelahnya dijelaskan. Next saja. Sini ada tabel beberapa critical faktor sukses. Itu ada 4, weakness dan opportunity dan trade. Kemuanya digabungkan, dikalikan. Di sini mendapatkan nilai tasnya adalah 0,68. Sini termasuk yang paling tinggi adalah uh, dinilai intensif, yaitu cara strategi yang intensif, yaitu kategorinya yaitu pengembangan pasar atau market development, pengembangan produk adalah product development, strategi pasar penetrasi adalah market penetrasi strategi. Next. Dari semuanya, dari sumber rencana strategis yaitu yang pertama dari SWOT, rencana strategisnya yaitu penilai pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk. Yang kedua adalah matrix space, integrasi ke belakang, ke depan, dan horizontal, penetrasi pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi terkait atau tidak terkait. Matrix IE-nya yaitu penetrasi pasar dan pengembangan produk. Matrix PTG-nya yaitu market penetration, market development, product development. Yang terakhir adalah GSPM-nya pengembangan pasar atau market development strategi. Yang kedua pengembangan produk, product development strategi. Yang terakhir adalah penetrasi pasar yaitu market penetration strategi. Next. Ya, terima kasih. Apakah ada sanggahan atau pertanyaan dari rekan sekalian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.